Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Pemirsa, subscriber dimanapun Anda berada, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung terus channel Sunanul Huda TV, perjuangan Sunanul dakwah Sunanul Huda TV dengan like, subscribe dan share seluas-luasnya, insyaallah bermanfaat. Karena orang yang menunjukkan kebaikan, kita pun akan mendapatkan kebaikan itu pula. Dalam kitab Nasail Ibad dikatakan, menurut Syekh Hasan Basri, bahwa yang bisa membuat kerusakan di dalam hati kita itu ada 6 perkara. Apa saja yang ke-6 perkara tersebut? Awaluha yadnibuna birroja'i taubati. Yang pertama adalah orang berbuat dosa tapi berharap diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Orang selalu maksiat tapi tobatnya jalan. Seperti orang yang melaksanakan maksiat, sholat dan maksiatnya terus jalan. Itu adalah angan-angan belaka. Dia mempermainkan yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu semuanya hanya angan-angan yang kosong, harapan yang kosong. Karena yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubatan nasuha, taubat yang benar sebenar-benarnya. Karena taubat yang nasuha itu adalah diantaranya menyesali apa-apa yang diperbuatnya, dosa-dosa yang diperbuatnya tidak akan mengulangi lagi. Dan yang kedua, yang bisa merusak hati itu adalah wa ya'lamunal ilma wa la ya'lamun. Dan yang kedua itu adalah mereka mempunyai ilmu agama tetapi tidak mau beramal, ngerti dengan agama. Seperti puasa ngerti hukumnya bagaimana, ngaji tak ngerti bagaimana hukumnya, berbohong tahu ngerti juga, dan lain sebagainya. Mengerti agama tetapi tidak mau beramal, itu sangat bahaya. Dan yang ketiga, yang bisa merusak hati itu adalah wa idza amilu la yakhlisun. Yang ketiga adalah ketika mereka beramal tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan imbalan, mengharapkan pujian dari manusia. Itu yang salah. Ketika beramal tidak ikhlas, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata-mata, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan ibadah dengan memurnikan hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yaitu wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Yang keempat, memakan rizki Allah. Kita memakan rizki Allah tetapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah janjikan dalam Al-Quran, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Tetapi kalau kita ingkar daripada nikmat Allah, maka adab Allah yang sangat pedih. Oleh karena itu, seberapa besar pun yang Allah berikan kepada kita, patut kita syukuri, wajib kita syukuri. Yaitu wa ma yardawna bi qismatillahi, ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu rezeki, kesehatan, dan berupa yang lainnya, kita harus ridho. Karena itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya itu adalah terbaik buat kita semuanya. Dan yang keenam yaitu wa yadfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Yang keenam yaitu mereka menguburkan mayat-mayat, menguburkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, wa la ya'tabirun, tetapi tidak mengambil dari pelajaran itu semuanya. Apa pelajaran hikmahnya yang kita petik? Bahwa suatu saat kita pun sama akan dikuburkan seperti mereka yang sudah meninggalkan kita. Artinya apa? Persiapkanlah amal semaksimal mungkin yang telah Allah berikan kesempatan buat kita semuanya. Mudah-mudahan yang keenam perkara ini kita bisa realisasikan dalam kehidupan sehari-hari
Insya Allah dengan kita mengingat daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu diamalkan, insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf al-fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.